Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Lebih Service. Saya lagi ada di rumah user ya. Ini ada sebuah servisan, sebuah TV Samsung ya. Ini. Untuk besaran incinya ini teman-teman dia 49 inci ya. Jadi kalau TV Samsung itu seperti ini ya, kerusakannya kan kerusakan bawaan teman-teman ya. Kalau TV Samsung, Polytron itu rata-rata kerusakannya seperti itu. Apalagi Android ya. Sudah sering kali saya dapat TV Android yang kerusakannya seperti ini. Jadi dia kerusakannya itu teman-teman ya, penyakit bawaan dari Samsung dan Polytron ya. Layarnya blank ya. Nah, ini dengan kerusakan seperti ini ya teman-teman ya. Dia ini blank ya. Berarti kalau kerusakan seperti ini kan suaranya ada, gambar tidak ada dua ya. Bisa terjadi kerusakannya di area backlight ya. Tapi ini kan backlightnya dipastikan nyala teman-teman ya, karena ini dia kan blank biru ya. Pada saat kita ketuk-ketuk seperti ini ada kilatan cahaya ya. Berarti posisi backlightnya ini dalam kondisi bagus. Nah, yang bermasalah ini adalah panel layarnya rekan-rekan ya. Bisa juga terjadi kerusakan di area tikon ya. Nah, nanti kita akan buka, kita akan lihat prediksi kerusakannya. Kira-kira kerusakannya apakah di bagian layar ataukah di bagian tikonnya. Saya matikan dulu. Nah, kemudian kerusakan seperti ini untuk teman-teman yang ingin belajar bahwa kerusakan seperti ini 50-50 ya. 50% bisa kita perbaiki, 50% tidak. Kalau untuk perbaikan secara 100%-nya melakukan pergantian panel. Tapi kan kita tahu kalau kita melakukan pergantian panel seperti ini, tipis seperti ini, apalagi besar seperti ini, itu biayanya sangat membengkak ya teman-teman ya. Nah, kita akan cari simpelnya dulu. Kira-kira apa yang mengalami kerusakannya, apakah di layarnya ataukah di area tikonnya seperti itu. Oke, kita akan buka dulu TV-nya ya. Sebelum saya lanjut, jika teman-teman suka dengan channel saya, silakan teman-teman like ya, subscribe tadi, komen, dan jangan lupa teman-teman bagikan. Oke, baik rekan-rekan ya, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini. Jadi untuk buka TV seperti ini teman-teman itu nggak pakai baut ya. Jadi kita main cungkil-mencungkil. Ada bocoran ya. Kenapa TV ini cepat kebuka ya teman-teman ya. Biasanya kalau TV yang baru kebuka itu agak lama kita bukanya, karena kan sini sistem dia klip ya. Ternyata TV ini pernah dikerjakan oleh tuser sebelumnya teman-teman, cuman mungkin kurang berhasil ya, tidak berhasil. Dan akhirnya saya coba-coba untuk melakukan servisan teman-teman ya. Nah, penampakan mesin di bagian dalam seperti ini, ada area tikonnya di bawah ya sini. Kemudian di sini ada area mainboardnya, dan di sini area power supply-nya. Kerusakan seperti itu teman-teman, fokus saja ke area tikon dan panel ya. Nah, sekarang kita langsung saja cek tegangannya teman-teman, apakah tegangan area tikon itu muncul ya. Jadi mohon maaf kalau gambarnya goyang-goyang, ini saya tidak bawa tripod teman-teman ya. Tidak seperti di tutorial saya sebelum-sebelumnya. Penampakan gambarnya cukup jelas dan tidak goyang ya. Tapi so tidak apa-apa ya teman-teman, yang penting bisa teman-teman dapat ilmunya ya. Saya coba nyalakan avometer saya, kita coba nyalakan TV-nya ya. Oke, saya letakkan ground avometer saya di ground sini aja teman-teman ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, untuk area tikon ini udah aktif nyala ya. Cuman kalau tikon seperti ini teman-teman perlu perhatikan ya. Tikon seperti ini dia menggunakan dua lampu sinyal ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, lampu sinyal itu ada ya. Kemudian di yang samping sini ada satu, tapi ini tidak nyala ya teman-teman. Berarti bisa dipastikan ini tikonnya belum bekerja ya. Kita coba tes tegangan langsung saja. Tegangan VO nya di sini saya tidak usah perlihatkan teman-teman, karena di area PCB itu sudah ada muncul tulisan ya. Sini tegangan VO nya, perhatikan avometer saya tidak menunjukkan nilai ya, dia cuma terbaca milivolt ya. Kemudian tegangan VOF nya di sini teman-teman, kita ukur yang minnya ya, juga tidak keluar tegangan, dan tegangan yang lain pastinya tidak keluar tegangan teman-teman. Di sini tegangan HVDD juga tidak keluar. Nah, apa yang menyebabkan sehingga seperti itu tikonnya tidak bekerja, itu bisa faktor dari dua kemungkinan. Bisa tikonnya yang rusak, dan bisa juga panelnya yang bermasalah. Kita tidak tahu apakah panel yang sebelah kiri yang bermasalah ataukah di sebelah kanan ya teman-teman ya. Nanti kita akan deteksi kerusakannya. Nah, kita pastikan juga di sini ada tegangan feedback ya. Jadi kalau kita pastikan tegangan feedbacknya itu di sini biasanya tidak muncul, maka tikon ini, lampu indikator tikon ini tidak akan bekerja teman-teman ya. Coba ya kita tes di sini apakah ada tegangan feedback dari sini. Biasanya terukur 3,3 3,2 ya.
Oke, ada teman-teman ya, tegangannya 3,1. Kalau begitu teman-teman, saya langsung saja kita memprediksi kerusakan ya. Ini solusi kerusakannya seperti ini. Kita harus menutup jalur ya teman-teman. Saya tidak usah lepas beban. Teman-teman kalau dapat tikon seperti ini, lepas beban pun itu tetap tikonnya tidak akan bekerja, ditandai dengan lampu indikator yang di bagian sini tidak akan nyala teman-teman ya. Itu berarti tikonnya belum bekerja ya. Jadi kalaupun teman-teman misalkan lepas beban ini kiri atau ke kanan, tetap saja lampu indikatornya ini tidak akan menyala teman-teman ya, walaupun agar ada tegangan feedback di area sini ya, sini. Nah, sekarang saya akan coba tutup jalur teman-teman. Untuk TV Samsung seperti ini rata-rata ya, kerusakannya itu rata-rata teman-teman ya, bisa tidak menutup kemungkinan, bisa di area sebelah kiri, bisa di area sebelah kanan. Tapi kalau untuk Samsung yang 49 seperti ini, yang seperti saya alami ya teman-teman ya, rata-rata dia bermasalah di area sebelah kanan ya. Kita uji coba ya. Nah, sekarang saya akan tutup jalurnya. Untuk penutupan jalur, nanti saya akan perlihatkan berapa pin yang saya tutup dan berapa pin yang saya peraikan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan nanti muncul gambarnya, kita akan lihat ya. Saya akan uraikan lagi, saya akan tutup jalur dulu. Oke rekan-rekan ya, sengaja saya gunakan isolasi merah seperti ini supaya untuk teman-teman yang ingin belajar ya bisa langsung tahu ya. Jadi saya perlihatkan aja yang saya tutup jalurnya ya teman-teman ya. Perhatikan baik-baik karena ini yang intinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman salah nutup ya, bisa jadi mungkin muncul gambar tapi hasilnya kasar ya. Saya perlihatkan teman-teman ya. Jadi kita hitung saja, saya tidak usah hitung poinnya, saya cuma beritahu saja poin yang di sini teman-teman yang saya tidak tutup adalah 8 poin ya. Kemudian yang ke sini sampai ke ujung sini itu ada 45 poin ya, saya sudah hitung. Nah, sekarang kalau saya sudah tutup seperti ini teman-teman, kita tinggal kita masukkan kembali ya. Bentar. Oke, saya masukkan ya. Seperti ini ya. Atau sebentar ya, saya masukkannya. Saya uji coba dulu perkataan saya tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati dengan tikon seperti ini. Walaupun teman-teman lepas beban seperti ini, maka tidak akan aktif ya. Perhatikan, saya coba nyalakan kembali. Saya coba ukur tegangannya teman-teman ya. Tegangan V-on dan V-off-nya. Seperti ini ya. Perhatikan ya. Ini saya sudah lepas beban ya teman-teman ya. Dan indikatornya itu di lampu indikator di bagian sini. Ntar kita perlihatkan ya. Ini lampu indikator ya. Itu harus nyala seperti ini teman-teman. Ntar. Nah itu. Ini akan lampu indikator warna hijau ya, menandakan bahwa tikon itu aktif ya. Di sini pun harus ada ya. Nah, sekarang saya akan tes tegangan teman-teman ya. Kita coba tes tegangan setelah kita lepas beban ya. Nah, seperti ini. Ini tidak muncul tegangannya ya. Tuh. Karena memang indikasi indikatornya itu tidak ada lampu indikator di bagian sini ya. Mohon maaf ya ini. Nah, oke. Tegangan V-off-nya seperti itu juga ya. Pasti tidak ada tegangan keluar. Oke. Nah, walaupun saya lepas beban, saya matikan lagi. Saya uji coba ya teman-teman, seperti yang saya katakan ya. Tikon seperti ini harus hati-hati teman-teman ya. Oke, setelah lepas beban ini juga pun sama ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai teman-teman salah indikasi kerusakan ya. Bahwa kerusakan itu kenapa toh setelah lepas beban seperti ini tetap saja tegangannya tidak keluar, itu berarti kerusakannya dari tikon. Oh enggak seperti itu teman-teman ya. Makanya saya edukasi, tikon seperti ini harus hati-hati ya. Oke, saya coba nyalakan lagi. Perhatikan ya. Nah itu lampu indikatornya nyala teman-teman. Nyala ya. Yang di sebelah sini nggak nyala, berarti masih sama ya teman-teman ya. Tegangan pasti tidak keluar ya. Perhatikan, ini V-on nya ya. Nah itu tetap tidak keluar tegangan ya. Oke, berarti yang saya katakan benar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman perhatikan saja untuk area sini, ini harus ada tegangan feedback di area sini 3,2 mesti harus hadir ya. Kalau sudah hadir seperti itu, bisa teman-teman lakukan langkah seperti ini ya. Kalaupun misalkan teman-teman ini harus mutlak ada ya. Tegangan di sini harus ada 3,1 ya, atau 3,2, 3,3. Harus mutlak ada. Kalau misalkan pun teman-teman sudah melepas beban seperti ini dan tegangan tidak akan muncul di sini, bisa teman-teman suntik tegangan. Ya di sini kan ada tegangan di IC EEPROM ini memori ya. Ada tegangan 3,2. Jadi teman-teman bisa suntik saja di kaki pin 8 di sini, masuk ke sini ya.
Seperti itu, lalu teman-teman langsung melakukan penutupan jalur ya. Tinggal kita teman eksekusi apakah di jalur kanan atau di jalur kiri ya. Nah, sekarang saya matikan dulu TV-nya. Sekarang saya akan coba pasang langsung. Aduh, gambar yang goyang-goyang, mohon maaf ya. Saya pasang kembali teman-teman ya. Ini seperti ini. Oke, sudah terpasang. Dan yang saya tutup tadi sudah jelas saya perlihatkan ya. Poin yang saya tutup sudah jelas saya pasang kembali teman-teman ya. Ntar ini agak lama. Ntar ya. Harus hati-hati, sabar ya. Mengerjakan seperti ini jangan buru-buru teman-teman ya, karena ini jadi kita harus hati-hati ya. Oke, sekarang sudah terpasang seperti itu teman-teman, tinggal saya langsung nyalakan, lalu kita akan tes tegangan di area tikon ya. Kita lihat ya, saya coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan sudah masuk dan lampu indikator tikonnya ini sudah menyala teman-teman ya. Itu bisa teman-teman lihat ya. Oke, sekarang saya akan tes tegangan ya. Apakah tegangannya sudah keluar? Pastinya teman-teman ya. Kita ukur tegangan VO-nya di sini yang tadi tidak keluar ya. Ini. Nah, itu ya sudah terukur 25 volt ya. Oke. Tegangan VO-nya di sini teman-teman. Dia min 11 sudah terukur ya. Tegangan AVDD-nya yang enggak ada tadi di sini kita ukur berapa? Terukur 7,46 ya. Berarti bisa dipastikan teman-teman. Mudah-mudahan saja ya gambarnya sudah muncul. Saya coba angkat TV-nya. Bentar ya, ini saya pegang HP juga satu. Bentar. Bentar ya, ini agak sulit ini teman-teman. Saya satu pegang HP soalnya nggak ada remote ya. Bentar, kita angkat dulu ya. Kita mau lihat. Ini tangan saya meraba seperti ini. Oke, saya perlihatkan. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya sekarang sudah muncul ya. Seperti itu berarti TV-nya ini sudah normal kembali teman-teman ya. Oke. Nah, berarti fix kerusakannya ini ada di area panel layarnya. Nah, saya kasih tips teman-teman, kalau misalkan teman-teman muncul gambarnya seperti ini, itu agak kasar, ada garis-garis halus ya. Itu teman-teman bisa geser saja untuk area penutupan yang ditutup jalur ini teman-teman ya. Nih, teman-teman bisa geser-geser aja ke samping sini ya. Kalau misalkan agak kasar, digeser aja ke samping seperti ini teman-teman. Oke, sekarang tinggal saya rapikan TV-nya. Kita akan masukkan gambar, lalu kita akan melihat hasil akhirnya. Oke, rekan-rekan ya, TV saya sudah pasang kembali ke tempatnya. Tinggal kita tes dan lihat hasil gambarnya ya. Saya coba nyalakan TV-nya. Oke, TV sudah nyala ya. Saya remote dulu. Nah, itu ya teman-teman ya. Logo Samsung sudah muncul. Mudah-mudahan saja gambarnya tidak terkena hak cipta. Saya geser dulu sedikit. Nah, oke. Nah, teman-teman ya, itu gambarnya sudah muncul. Kelihatan gambar mungkin alhamdulillah sudah bisa normal ya teman-teman ya. Ini gambarnya. Ini menggunakan TV kabel ya. Di sini di tempat saya itu masih menggunakan TV kabel teman-teman ya. Jadi mungkin gambarnya itu agak sedikit kasar seperti ini dan berbintik ya. Tapi tidak jadi masalah teman-teman ya. Jadi kerusakan TV ini fix ya, ada di area panel sebelah kanan tadi ya. Setelah kita melakukan penutupan jalur di sebelah kanan, TV ini pun memunculkan gambar dan normal kembali seperti ini. Cukup barangkali demikian dari saya, channel Abdi Servis. Kalaupun cara menjelaskan saya tadi mungkin ada yang kurang jelas, teman-teman mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah dengan sebisa saya akan menjawab pertanyaannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya. Dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.